how gold is not enough. SMP Negeri 10 Kota Tasikmalaya yang terletak di pusat kota Tasikmalaya ini menjadi sekolah dengan segudang prestasi baik dari bidang pendidikan maupun bidang olahraga. Torehan prestasi yang sangat membanggakan berhasil diraih oleh SMP Negeri 10 Kota Tasikmalaya. Setelah melalui proses yang panjang dan persaingan ketat, akhirnya mendapatkan penghargaan sebagai sekolah terbaik 1 pada Lomba Sekolah Sehat atau LSS berkarakter tingkat Kota Tasikmalaya tahun 2019. Kenapa saya menjadi kepala sekolah? Yang pertama, saya ingin cita-cita saya untuk merubah sebuah sekolah itu menjadi kenyataan gitu ya. Jadi saya ingin bahwa dunia pendidikan itu lebih open minded. Jadi kadang-kadang kan ada mindset bahwa sekolah itu hanya tempat untuk membagi ilmu secara teori gitu. Nah, saya ingin bahwa menjadikan sebuah lembaga pendidikan itu bukan hanya tempat untuk mentransfer ilmu, bukan hanya untuk belajar secara teori, tapi lebih ke bagaimana pendidikan karakter, bagaimana anak bisa mengaplikasikan apa yang mereka dapat di kelas itu ke dalam kehidupan sehari-hari, dan itu harus ditunjang oleh berbagai program aplikatif, program karakter. Nah, untuk mengaplikasikan dan mengejawantahkan program tersebut, tentu yang paling utama ada di kebijakan kepala sekolah, terutama kebijakan anggaran gitu ya. Nah, itu yang pengalaman yang saya dapat ketika menjadi guru. Lalu ada keinginan bahwa kalau saya jadi kepala sekolah, saya bisa menumpahkan apa yang saya inginkan terhadap sebuah lembaga pendidikan, memajukan sekolah. Yang pertama tadi berkaitan dengan visi, harus punya visi yang jelas, harus punya konsep yang jelas, mau dibawa kemana sekolah tersebut. Dan ketika visi tersebut disusun, itu tentu harus berdasarkan kajian terhadap sumber daya di sekolah itu, kajian terhadap lingkungan di sekolah itu, cocok nggak untuk dibawa ke dalam sebuah visi yang disusun tersebut. Dan itu harus berdasarkan musyawarah gitu. Nah, setelah konsep visi ada, hasil musyawarah bersama, yang paling utama lagi adalah bagaimana membentuk sebuah tim. Nah, tim yang solid, tim yang mau bersama-sama bekerja sama untuk mewujudkan visi tersebut. Yang ketiga, kepala sekolah juga harus mampu untuk memberikan motivasi kepada seluruh warganya untuk mari bersama-sama kita majukan sekolah ini gitu. Gitulah ya, jadi ada visi yang jelas, ada arah yang jelas, tujuan yang jelas, kemudian membentuk tim, kemudian juga bagaimana membangun motivasi di antara semua warga sekolah untuk sama-sama membangun. Karena kepala sekolah itu dia harus mampu memberdayakan, mampu mengembangkan, mampu mengajak. Oke, saya prolog dulu bahwa unggulan yang harus diterapkan di sekolah itu beda-beda ya, tergantung kondisi dan sumber daya yang ada. Nah, kalau yang ada di SMP 10, saya melihat bahwa ada beberapa hal yang perlu dikembangkan. Pertama, melihat lingkungan yang waktu itu memang agak sedikit kurang nyaman. Nah, jadi saya mencoba untuk program unggulannya dibawa ke berbudaya lingkungan. Nah, berbudaya lingkungan karena saya melihat bahwa bukan hanya di SMP 10, bukan hanya di Kota Tasikmalaya, tapi masalah lingkungan adalah masalah Indonesia gitu. Bagaimana menerapkan karakter budaya lingkungan di sebuah sekolah, sehingga harapan kedepannya mereka yang sudah dididik secara karakter berbudaya lingkungan di sekolah itu bisa menyebarkan di lingkungannya masing-masing. Jadi unggulan pertama yang saya pikirkan waktu itu dan memang sudah hasil kesepakatan bersama adalah berbudaya lingkungan, jadi program sekolah adiwiyata. Setelah itu bahwa poin yang kedua bahwa sekolah itu harus betah, karena sekolah adalah rumah kedua bagi siswa, rumah kedua bagi para guru dan warga sekolah. Jadi sekolah harus nyaman, harus bersih, harus sehat. Jadi yang program kedua adalah sekolah sehat. Sekolah sehat, dan alhamdulillah kan ketika pandemi begini itu sangat berguna sekali. Kemudian yang ketiga, di SMP 10 ini banyak sekali potensi yang memang awalnya sudah terdengar, yaitu di bidang ekstrakurikuler.
terutama sepak bola, futsal, kemudian silat, ketedan. Nah, itu unggulan-unggulan yang kita kembangkan. Bahkan kita menyediakan fasilitasnya yang luar biasa gitu ya, untuk anak-anak bisa dengan nyaman bermain futsal. Nah, jadi kemudian yang keempat adalah pendidikan karakter. Jadi banyak sekali pendidikan karakter yang mungkin ya di sekolah lain belum ada, di sini ada. Dan alhamdulillah pernah juga mendapat penghargaan dari Kejati Tasikmalaya, yaitu kantin kejujuran. Kemudian kita juga punya kotak kejujuran. Kotak kejujuran itu adalah tempat untuk menyimpan barang-barang hilang. Jadi kalau ada yang menemukan barang hilang, itu disimpan di situ. Siapapun yang kehilangan barang, dia bisa ambil di kotak itu. Ada yang namanya juga pembalut kejujuran. Pembalut kejujuran itu adalah fasilitas untuk perempuan yang memang punya siklus menstruasi gitu. Jadi kalau dia kebetulan mendapatkan menstruasinya di sekolah, dia nggak perlu pulang ke rumah. Di WC ada yang namanya pembalut kejujuran, ambil sendiri, bayar sendiri. Itu adalah hal-hal yang ditanamkan tentang nilai-nilai kejujuran di sekolah ini. Jadi bukan hanya sekedar teori, tapi praktek. Saya berharap bahwa SMP 10 ke depan lebih progres lagi, terutama bisa mencapai hal-hal yang belum dicapai adalah dalam bidang kurikuler, prestasi-prestasi di bidang pembelajaran gitu ya. Kemudian harapan kedepannya juga SMP 10 bisa menjadi role model di Tasikmalaya sebagai sekolah yang benar-benar mengembangkan pendidikan karakter.